Perkenalkan, nama saya Yunita Hindu dari tingkat 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan karbohidrat dan strukturnya. Selamat menyaksikan. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Senyawa ini memiliki rumus empiris CH2O. Karbohidrat sebenarnya merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Salah satu contoh karbohidrat yang sederhana adalah glukosa yang memiliki rumus C6H12O6. Dalam bahasa Latin, karbohidrat disebut sebagai sakarida yang berarti gula. Berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan bentuk paling sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula. Contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa, galaktosa, fruktosa memiliki 6 atom karbon. Selanjutnya disakarida, yaitu suatu gula sederhana yang tersusun atas 2 unit gula. Contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa merupakan disakarida yang berbentuk dari 2 unit glukosa. Maltosa di dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai makanan bayi dan susu bubuk. Selanjutnya sukrosa. Sukrosa merupakan gula pasir yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktosa merupakan gula susu yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Sedangkan oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit gula yang biasa ditemukan pada permukaan membran sel. Pembahasan selanjutnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks disebut juga polisakarida yang berarti banyak mengandung molekul-molekul gula yang dipersatukan dalam ikatan glukosid. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, polisakarida dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sebagai bahan penyusun struktur, kemudian sebagai bahan makanan, dan yang terakhir sebagai zat spesifik. Polisakarida sebagai penyusun struktur contohnya seperti selulosa yang memberikan kekuatan pokok pada batang dan daun tumbuhan. Kemudian ada kitin yang berfungsi sebagai komponen penyusun struktur dari kerangka luar serangga. Sedangkan polisakarida sebagai bahan makanan dapat berupa pati atau amilum dan glikogen sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Manusia hanya dapat mengkonsumsi amilum atau pati. Hal ini dikarenakan dalam tubuh manusia terdapat enzim amilase yang dapat merombak amilum menjadi unit-unit gula lebih sederhana. Sedangkan selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia karena tidak terdapat enzim yang bekerja untuk mencerna selulosa. Selulosa hanya dapat dicerna oleh beberapa hewan, contohnya seperti sapi atau kambing. Padahal selulosa dan amilum sama-sama tersusun oleh unit-unit glukosa. Yang membedakan antara amilum dan selulosa hanya terdapat pada ikatan alfa dan beta saja. Sedangkan polisakarida sebagai zat spesifik contohnya adalah heparin yang memecah koagulasi gula darah.